Setelah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan, selang sehari kemudian KPK menyebut telah mencekal mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga adalah kader PDIP. Apa peran Yasona dalam perkara ini dan bagaimana persepsi publik terhadap perkembangan kasus ini, lalu seberapa penting KPK membangun kepercayaan publik? Kita akan membahasnya langsung dengan mantan pimpinan KPK yang sudah bergabung dari luar studio, Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Halo, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Saud. Tadi mungkin berkesempatan untuk menyimak ada kemudian statement terbaru yang tadi baru saja juga kita dengarkan bersama Sakma, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang baru saja merilis video tanggapan terkait kasus hukumnya, menyebut menghormati keputusan KPK dan akan taat pada proses hukum, namun juga menyinggung soal quote intimidasi yang dilakukan secara formal maupun tidak formal unquote. Tanggapan Anda terkait pernyataan tersebut? Ya, selalunya kan kalau proses penindakan itu pasti akan membawa katakanlah respon baik itu oleh terduga, tersangka atau siapapun yang terkait dengan kes itu. Dan itu sesuatu yang biasa ya. Tapi kan yang paling utama adalah kekuatan buktinya. Dan kalau saya lihat tuh dari awal, dari pertama kali OTT itu terjadi sampai hari ini, ternyata tuh nggak ada juga barang baru-baru amat, bukti-bukti yang katakanlah barang yang baru diketahui. Semua yang disebut di media itu kan kita udah pernah dengar 4 tahun yang lalu. Waktu itu ada disebut itu siapa namanya HM itu uangnya dari mana, gitu ya, tadi itu disebut-sebut kan. Terus kemudian bagaimana juga ketika akan digeledah, nggak mungkin juga kalau kantor pusat partai politik mau digeledah tapi tidak ada dugaan yang kuat untuk itu, gitu. Jadi sekali lagi kalau bicara penyidikan sebenarnya kita juga nggak perlu pengakuan kok, ya kan. Kita masuk sini siapapun penegak hukum ya, terlebih di KPK, nggak perlu pengakuan, nggak perlu apa, tapi kekuatan buktinya. Oleh sebab itu kita berharap, pertanyaannya adalah kalau pertanyaannya dibalik, kenapa baru sekarang? Nah itu baru menarik. Jadi kalau saya bilang sih, kalau kita mau cari apakah kasus ini politisasi, kita akan ketemu 10 alasan. Kalau kita katakan ini tidak politisasi, kita pun akan ketemu 10 alasan. Jadi artinya, katakanlah kalau ini politisasi, ya jelas dong, itu OTT aja waktu itu udah jelas tuh prudent banget, tapi kok susah banget waktu itu menindaklanjutinya. Kemudian kalau ini politisasi, iya kenapa mesti sekarang juga? Karena kita tahu bahwa kalaupun ditunda 2-3 hari untuk mengumumkan itu nggak ada pengaruh juga terhadap bukti-buktinya, atau bukti itu sudah di tangan dan kemudian kita katakan ya nunggu beberapa hari aja kok mesti sehari menjelang harus hari ibadah-ibadah besar kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak di ruang hampa gitu, yang menurut teman-teman di PDIP bahwa itu bagian daripada penekanan juga. Oh itu udah 4 tahun mau ditunda 3 hari sampai Februari atau diumumkan ya, atau katakan langsung ditahan juga nggak ada masalah gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ini tidak politisasi, ya tidak juga, karena buktinya cukup kuat. Kan gitu ya. Tapi kalau kita katakan politisasi, juga banyak bukti-bukti. Ada unjuk rasa, kasus ini terkesan bertele-tele, kok kayaknya ruwet banget gitu ya. Terus kemudian baru kita masuk ke pokok perkaranya, siapa berbuat apa dalam kaitan pasal 55 katakan gitu ya. Jadi sekali lagi perdebatannya itu cukup panjang sebenarnya kalau kita mau bicara ini ada politisasi atau tidak ada politisasi. Tapi ujung dari penyebab ini kan semuanya karena undang-undang itu diganti kan. Ketika undang-undang KPK itu diganti, jadilah kemudian apa yang kita sebut sebagai tidak adanya Pak Saud? Apa ini?
Kami sedang berupaya untuk memperbaiki sambungan kami dengan Saud Situmorang. Ya, Pak Saud. Ya, gimana Ya, Mbak? masih bersama kami. Tadi. Ya, silakan tadi penjelasannya bagaimana Pak Saud? Jadi kalau kita Ya, melihat konstruksi hukumnya dulu ya Pak Saud, kalau kita bicara soal timingnya begitu ya, kalau kita bicara soal timingnya, ini kan sebenarnya kasus lama dengan pimpinan KPK yang baru begitu. Banyak kemudian yang mempertanyakan mengapa baru sekarang begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari konferensi pers paling tidak dengan yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK yang baru begitu, Anda melihat ada sesuatu yang baru tidak yang disampaikan? Adakah strategi, Ya, ada perubahan strategi dan lain sebagainya? Ada tidak Anda melihatnya? Iya, strateginya kalau dari sisi kontennya, dari sisi substansinya, dari sisi materinya, itu tidak ada yang baru sama sekali. Tetapi kemudian kalau itu dikatakan kemarin expose-nya itu seperti apa ya? Kalau saya lihat itu kan expose-nya itu setelah pimpinan yang baru masuk ya, berarti itu stylenya berbeda dengan style yang ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan diumumkan mereka langsung tahan ya. Kalau ini kan enggak, oke lah itu bisa diperdebatkan karena penyidik juga menentukan dalam hal ini apakah mereka ditahan atau tidak, apakah itu menyangkut style atau strategi dan seterusnya. Tetapi kalau kita katakan dari timing waktu, kalau kita pakai pendekatan timing waktu, ini udah jelas sangat erat sekali itu politisasi itu. Tapi politisasi yang dipakai oleh siapa? Ya katakanlah kalau dari sisi penyelenggara, penguasa, ruling government atau kemudian tersangka dengan kelompoknya masing-masing kan bisa menunjukkan sejumlah alasan yang cukup kuat bahwa politisasi itu sudah dapat kita simpulkan ada di sana gitu. Jadi dengan delay-delay yang begitu lama aja sudah menunjukkan gambaran bahwa sebenarnya ada politisasi yang cukup kuat. Kenapa nggak dari dulu aja? Karena faktanya nggak banyak berubah tuh dengan fakta yang 4 tahun lalu. Jadi sekali lagi saya lebih mengatakan begini. Sebaiknya kita tidak melihat ini menjadi sebuah pro kontra, tapi kita anggap aja di posisi yang sangat wise bahwa ada perubahan katakanlah penindakan yang akan dilakukan oleh KPK baru dan di sisi itu kita harus dukung. Tapi pada bagian lain kita tidak berada di ruang hampa. Please kita juga semua mengevaluasi apa benar ini tidak ada kaitan dengan tekanan-tekanan dan seterusnya. Ada sejumlah faktor yang bisa kita sebutkan bahwa ini ada berada di bawah tekanan-tekanan. Kalau nggak ada tekanan, periode yang kemarin juga periode jilid yang sebelumnya juga pimpinan KPK bisa menyelesaikan ini. Dan kemudian kan penyidiknya tidak baru kan, penyidiknya itu juga. Tapi kenapa mesti masuk ke pimpinan baru kemudian dilakukan penindakan? Itu kan indikator-indikator yang menurut saya tidak murni sebagaimana penegakan hukum dalam pengertian strategi, skill, struktur, style dan sebagainya. Dari sisi konten memang kita katakan tuh saya ya prudent kok di situ. KPK prudent, mereka cukup punya bukti. Cuman persoalannya kembali lagi, apakah cara begitu kita menegakkan keadilan ini yang kemudian tarik ulur menimbulkan banyak poin yang saya bilang bisa kita buktikan 10 poin bahwa ini politisasi, tapi pada bagian lain juga kita punya 10 poin bahwa ini tidak politisasi murni. Pertama bukti-buktinya cukup kuat dan seterusnya. Jadi jalan terbaiknya Pak Saud berarti memang harus dibuktikan secara hukum begitu ya? Oh iya dong, due process of law itu harus. Due process of law. Iya kan di partainya kan sudah ngomong kita menghargai, mereka menerima, mengatakan ini juga nggak berarti kiamat kok buat PDIP, enggak, mereka akan tetap fight ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara due process of law, ada proses pencekalan begitu yang juga menjadi sorotan. Terbaru adalah pencekalan yang juga kemudian diberlakukan terhadap mantan Menkumham gitu, Yasona Lawli. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, kira-kira peran dari seorang Yasona ini apa begitu, Pak Saud? Ya, jadi kalau dilihat di pasal 55 itu kan nanti kan itu pasal 55 ya, dia kan nanti kan dikaitkan dengan dia berperan apa, berbuat apa di dalam peranan itu. Nanti kita lihat, saya kan nggak masuk ke pokok perkaranya. Tinggal kalau penyidik menganggap bahwa memang ada cukup bukti bahwa dia dimasuk di 55, artinya dia di situ berbuat apa di dalam kasus itu, apakah dalam kaitannya itu pasal 21-nya disebut menghalang-halangi, atau dia ikut berkomunikasi. Kalau katakan itu kasusnya adalah kasus suap, bagaimana dia berbuat ketika itu yang perlu harus dibuktikan. Artinya soal cekal-mencekal juga udah biasa, kemudian nanti kalau tidak kuat, cekal itu dilepas. Jadi nggak juga kemudian ini bisa memastikan pasal 55 di situ
terkait langsung dengan mantan Menteri Kumham itu. Jadi artinya itu masih proses yang biasa saja yang menurut saya sebaiknya ya diklarifikasi, dijelaskan. Penyidik nanti akan menentukan apakah memang bisa dikaitkan dengan pasal 55 di situ seseorang berbuat, membantu atau katakanlah berperan, mendorong atau melarang dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semua kita nggak baca hasil pemeriksaannya. Jadi sekali lagi kita masih menunggu apakah dia masuk dalam link yang terkait langsung dengan peristiwa pidananya atau membantu atau mempersulit atau malah meringankan. Itu kan kita belum tahu apa yang terjadi buat bersangkutan. Tetapi biasa itu kan sewaktu-waktu dia bisa dipanggil sehingga kemudian itu dicekal supaya kemudian penyelidikan ini menjadi lebih efisien, efektif karena waktunya udah cukup lama ya. Dan kalau memang pun KPK mau katakanlah memproses ini dengan cepat, jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Jadi artinya kita menghargai juga pelarangan itu, gitu. Tapi proses pencekalannya sebenarnya biasa-biasa saja begitu ya Pak Saud? Oh ya itu biasa, nanti kan itu kan maksud saya penyidik cegah kan ya, cegah tangkal begitu ya? Ya itu kan sesuatu yang proses yang biasa aja supaya mereka punya keyakinan kalau kapan saja, kan penyelidikan itu kan selalu dinamis ya. Jadi kalau seseorang ingin dipanggil kapan saja harus datang supaya jangan kemana-mana dulu, itu penyidik lebih paham di situ gitu. Kan kita nggak tahu juga mereka apakah menangkap ada komunikasi-komunikasi yang memungkinkan penyidik sehingga mereka subjektif mereka udah kita cekal dulu deh biar cepat prosesnya. Nah itu kan independensinya mereka yang kita nggak bisa masuk di situ, Mbak. Oke. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah lalu bagaimana dengan seberapa penting kemudian untuk menghadirkan buronannya begitu yang sampai dengan sekarang tuh belum diketahui keberadaannya, Harun Masiku begitu? Ya, lagi-lagi karena ini kasusnya adalah suap ya yang penyelenggara negara dan kemudian pemberi itu biasanya dihukum lebih ringan daripada penerima. Sedangkan penerimanya sudah selesai, sudah dihukum. Kalau dikatakan penting ya tentu penting karena dia di situ adalah pihak yang namanya terkait langsung dengan pergantian antar waktu. Tapi saya bilang kalau itu pun kemudian dia dikatakan perlu dilakukan umpamanya penuntutan dengan dia berada di walaupun di dalam kondisi belum bisa ditemukan, bisa aja ada instrumen hukum yang dilakukan oleh untuk itu. Jadi artinya memang itu menjadi bagian yang menjadi isu utama kan, seolah-olah kan tanpa menangkap HM ini kita tidak bisa menyelesaikan kasus ini, seolah-olah kan begitu. Padahal sebenarnya nggak begitu, dari awal juga kalau memang mau tahun 2020 HK juga bisa sebenarnya dilakukan penindakan. Tapi lagi-lagi kenapa akhirnya ditarik ulur, kan kita tahu kondisi politik ketika itu dengan kondisi politik pada saat ini. Jadi sekali lagi apa yang disebut sebagai kita harus menemukan HM dulu baru bisa memfollow up kasus ini, enggak juga. Kita bisa melakukan kasus ini dari awal. Yang paling penting kan saya selalu mengatakan ini kan kasusnya kasus OTT. OTT itu kan barang yang sangat matang. Kita bisa melihat kok siapa berbuat apa, berlaku apa dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak juga harus menunggu HM atau kalaupun kita harus mencari HM, ya tentu pasti karena ini kan dia termasuk yang berperan serta di situ gitu ya. Yang artinya kalau kita bicara hukum yang pasti, hukum yang berkeadilan, hukum yang bermanfaat, itu kan harusnya dilakukan simultan. Tapi karena memang saat ini quote unquote tidak bisa ditemukan, sebenarnya dari awal gitu dia tidak serius untuk mencarinya, ya kajiannya menjadi lebih sulit dan jadi kemana-mana, jadi eksistensi partai. Padahal bagian lain kan kita harus paham, cara kita berdemokrasi kan kita dapat angka 25 ya, 24, 25. Jadi ini kan aspek yang penting untuk kemudian kasus ini diselesaikan sebenarnya. Gitu Mbak Kaya. Iya. Dalam penyelesaian kasus ini kemudian artinya ini akan seperti apa begitu jalannya? Anda melihatnya ke depan ini masih akan panjang begitu? Ya, saya pikir tetap aja dipercepat. Kalau mau dipercepat, nggak usah juga harus nunggu-nunggu. Karena mereka memiliki style yang berbeda ya. Kalau style yang kemarin ini kan begitu diumumkan dia langsung tahan. Yang sekarang ini kan kita nggak tahu stylenya gimana. Tetapi whatever kan jangan membuat manuver-manuver yang menimbulkan kecurigaan. Persoalan kita sekarang kan di negeri ini bagaimana kita membangun trust ya. Apakah kemudian kita beberapa hari ini menimbulkan trust ke publik, itu banyak perdebatan di sana. Jadi artinya kalau memang tujuannya membangun trust,
supaya indeks persepsinya korupsinya naik, ya dong. Indeks persepsi korupsinya kan 34, di bawah Timur Iya, Leste iya, 43, kan malu juga. Jadi kasus ini harus jangan dibuat menjadi sangat berisik oleh siapapun, kecuali kalau lawyer untuk kemudian lakukan pra peradilan itu harus, iya, itu kewajiban mereka, supaya iya, KPK juga harus di-challenge. Nggak ada cerita KPK tidak boleh di-challenge itu. Siapapun di Republik ini harus di-challenge. iya, Nggak ada menggampangkan persoalan, nggak bisa begitu. Jadi cuman iya, lagi-lagi ketotohan bukti itu yang meyakinkan kepada kita bahwa kasus ini prudent dan ini adalah produk dari sebuah OTT yang dimana di dalamnya akan sangat ketat dengan bukti-bukti atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Oleh sebab itu yang saya bilang, itu yang kita kesalkan, kenapa undang-undang KPK itu diganti sehingga ini berlarut-larut. Saya iya, mengatakan bahwa kalau undang-undang KPK itu nggak diganti, saya pikir ini kasus simpel kok ini. Kasus yang sangat sederhana sebenarnya, sehingga tidak seperti ini, iya, pakai politiknya seperti disandera, lari ke soal-soal ke pilpres, soal-soal ke pilkada. Kita iya, nggak berada di ruang hampa loh Mbak Kani ya, bahwa ini lari kemana-mana ini. iya, Pilpres, menjadi pilkada gaduh, serentak, ya, iya menjadi gaduh gaduh yang tidak kemana-mana. diperlukan begitu, Pak Saud? Iya, iya, jadi itu kita harus akui, nggak bisa kita bilang. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau saya mau sebut, ada 10 poin politisasi, 10 poin bahwa ini kriminal murni, artinya extraordinary crime murni, ya memang kita akan ketemu. Itulah yang saya Baik, bilang, ini evaluasi buat kita semua, buat kita sama-sama. baik, Jadi bukan hanya persoalan dari katakanlah PDIP semata, atau persoalan baik, Hasto semata, atau persoalan Harum. Ini persoalan Republik yang harus diselesaikan sama-sama, yang kita harus ya, lakukan wise. Ya, baik, Hasto pun kalau masuk paling dia harus lebih ringan dari yang penerima kok. Dia paling berapa? Paling sekitar 2 atau 3 baik, tahun, kemudian dia dipotong-potong dan seterusnya, dia bisa keluar. Jadi baik. ini jangan dibuat seperti kiamat buat kita semua, enggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.